Hal-hal yang dilarang bagi pelaku usaha. Aturan mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha tertuang dalam pasal 8 sampai pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Pertama, larangan bagi pelaku usaha dalam memproduksi atau menjual produk. Kedua, larangan bagi pelaku usaha dalam menawarkan atau mempromosikan produk. Ketiga, larangan bagi pelaku usaha periklanan. Larangan bagi pelaku usaha dalam memproduksi atau menjual produk ini tercantum dalam pasal ke-8. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan memperdagangkan barang dan atau jasa yang salah satunya tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label. Baiklah, saya akan membacakan duduk perkara yang menjadi permasalahan, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama telah menurunkan tim pengawas setelah adanya aduan berita viral di masyarakat terkait dengan adanya klaim tentang wine halal bermerek dagang Nabits. Sedangkan merek dagang Nabits disertifikasi sebagai produk jus atau sari buah. Jus atau sari buah merupakan salah satu jenis produk yang dapat disertifikasi melalui mekanisme self-declare atau pernyataan pelaku usaha. Menurut ketentuan selanjutnya, harus diverifikasi oleh pendamping proses produk halal atau PPH untuk memastikan kehalalan produk. Berdasarkan investigasi, ditemukan bahwa oknum pelaku usaha melakukan pelanggaran berupa pencantuman label halal pada produk yang berbeda pada sertifikat halal, dan pendamping PPH sengaja memanipulasi data pengajuan sertifikasi halal Nabits meskipun ia mengetahui bahwa dalam proses pembuatan sari buah Nabits melalui proses fermentasi. Apakah sanksi yang sesuai untuk pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dan pendamping PPH pada kasus ini? Mengenai dasar hukum terkait dengan duduk perkara yang telah dijelaskan, kami mencatat beberapa aturan yang dilanggar, yakni yang pertama ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 huruf C, Pasal 8 ayat 1 huruf H. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 56 dan Pasal 25 huruf B. Yang ketiga ada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, Pasal 87 ayat 1. Dan yang keempat ada Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil, Pasal 17 ayat 2 huruf B. Baik, berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya terkait dengan kasus merek dagang Nabis ini, maka dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini terdapat dua pelanggaran, yaitu dilakukan oleh pelaku usaha dan juga oleh pendamping PPH, di mana pelaku usaha ini memasang label halal pada produk lain, sedangkan pendamping produk halal itu memanipulasi data sertifikasi halal. Nah, sebelum berbicara mengenai sanksi untuk pelaku usaha yang melakukan untuk pelaku usaha merek dagang Nabis ini, perlu kita ketahui dahulu bahwa berdasarkan pasal 8 ayat 1 huruf H itu disebutkan bahwa pelaku usaha itu dilarang memasang logo halal tanpa berproduksi secara halal. Nah, berdasarkan pasal ini dapat kita tafsirkan bahwa pelaku usaha yang telah mendapatkan sertifikasi halal itu harus tetap menjaga kehalalan produk yang diproduksinya. Nah, hal ini jelas bertentangan dengan merek dagang Nabis, di mana pelaku usaha merek dagang Nabis ini bukan sekedar tidak menjaga kehalalan produk, tetapi justru memasang label halal pada produk yang sama sekali tidak pernah disertifikasi. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa pelaku usaha merek dagang Nabis ini telah melakukan penipuan terhadap konsumen. Nah, hal ini juga jelas telah melanggar ketentuan pasal 4 huruf C UU PK bahwa konsumen itu berhak untuk mendapatkan informasi yang jelas, benar dan juga jujur terkait suatu produk. Nah, selanjutnya terkait sanksi yang dapat diberikan oleh pelaku usaha itu diatur dalam pasal 60 UU PK yang menyatakan bahwa
pelaku usaha merek dagang Nabis itu bisa dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 200 miliar rupiah. Baik, saya lanjutkan. Jadi di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu terdapat beberapa sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha yang merugikan konsumen. Salah satunya itu ada sanksi pidana. Yang pertama, ancaman pidana penjara 5 tahun atau denda paling banyak 2 miliar rupiah yang dapat dikenakan terhadap pelanggaran-pelanggaran pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat 2, pasal 15, pasal 17 ayat 10, huruf A, huruf B, huruf C, huruf E, dan ayat 2 dan pasal 18. Dan yang kedua itu ada ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun atau dipidana denda paling banyak 500 juta rupiah yang dapat dikenakan terhadap pelanggaran-pelanggaran terhadap pasal 11, pasal 12, pasal 13 ayat 1, pasal 14, pasal 16, pasal 17 ayat 1, huruf D dan huruf F. Selain ketentuan sanksi administratif dan sanksi pidana menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ternyata dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal juga mengatur mengenai sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku usaha sebagaimana dalam pasal 25 huruf B Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal jika pelaku usaha yang telah mendapatkan sertifikasi halal namun ia tidak dapat mempertahankan kehalalan dari suatu produknya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 27 ayat 1 ia dapat dikenai sanksi yang sebagaimana dijelaskan selanjutnya. Nah, baik, selanjutnya untuk penyelesaian sengketa. Jadi apabila konsumen merek dagang Nabis ini merasa keberatan dan hendak mengajukan gugatan ganti kerugian, misalnya ini konsumen bisa mengajukan ke BPSK atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Nah, di sini konsumen itu bisa memilih beberapa opsi penyelesaian, mulai dari konsiliasi, mediasi, dan juga arbitrase. Nah, untuk konsiliasi dan juga mediasi, ini penyelesaiannya itu dikembalikan kepada para pihak dari pelaku usaha dan juga konsumennya. Artinya di sini BPSK itu hanya sebagai fasilitator saja, yaitu memberikan atau menyediakan konsiliator dan juga mediator untuk menyelesaikan sengketanya. Nah, selebihnya nanti ketika proses ini telah dilakukan, maka akan dibuat yang namanya perjanjian, di mana perjanjian ini nanti akan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Nah, selanjutnya ada arbitrase. Nah, di dalam arbitrase ini berbeda dengan mediasi dan konsiliasi. Nah, penyelesaian sengketa itu dikembalikan kepada BPSK. Nah, selanjutnya apabila pelaku usaha itu sudah melakukan baik konsiliasi, mediasi maupun arbitrase, nantinya BPSK ini akan memberikan putusan. Putusannya ini berupa perdamaian, gugatan ditolak ataupun gugatan dikabulkan. Nah, dalam hal gugatannya dikabulkan, maka nanti amar putusannya itu menetapkan bahwa pelaku usaha ini akan dikenai sanksi berupa ganti rugi dan juga sanksi administratif seperti yang sudah disebutkan tadi, yaitu sebesar 200 juta rupiah. Apabila pelaku usaha telah mendapatkan sertifikat halal untuk produk yang diproduksinya namun tidak menjaga kehalalan produk tersebut, maka sesuai dengan ketentuan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pelaku usaha yang bersangkutan dapat dikenai sanksi administratif berupa yang pertama ada peringatan tertulis, yang kedua ada denda administratif, dan yang ketiga ada pencabutan sertifikat halal. Maka dari itu, sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku usaha merek dagang Nabis yaitu dapat berupa sanksi pencabutan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh BPJPH. Dan untuk itu, pelaku usaha juga dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan penjelasan yang telah disebutkan oleh rekan saya. Baiklah, kesimpulan yang dapat kami ambil dalam permasalahan ini yaitu merek dagang Nabis melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan memproduksi, memperdagangkan, dan bahkan mencantumkan label halal pada produk yang pada kenyataannya tidak halal. Merek dagang Nabis melanggar hak-hak konsumen dengan tidak memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur terkait produk yang mereka produksi. Bukan hanya itu, merek dagang Nabis juga melanggar Undang-Undang Jaminan Produk Halal dengan tidak menjaga kehalalan produk mereka yang telah memperoleh sertifikat halal. Berdasarkan pelanggaran-pelanggaran yang terdapat dalam kasus merek dagang Nabis, maka BPJPH pada 16 Agustus mengeluarkan keputusan pencabutan sertifikat halal bersamaan dengan penandatanganan surat pernyataan terkait
kesediaan menarik seluruh produk Nabits berlabel halal dari peredaran. Selain sanksi bagi pelaku usaha merek dagangan Nabits, pendamping PPH dalam kasus ini juga melakukan pelanggaran berupa manipulasi data untuk sertifikasi halal, dan oleh sebab itu sanksi yang dapat dikenakan yaitu pencabutan nomor registrasi pendamping PPH. Baik, saya lanjutkan. Jadi di dalam case method kami kali ini ada beberapa hal yang menjadi rekomendasi kami kepada pelaku usaha maupun kepada konsumen. Yang pertama, itu memperkuat pengawasan terhadap produk yang berlabel halal yang beredar di pasaran untuk memastikan bahwa produk tersebut memang benar-benar halal agar pelaku usaha atau pendamping PPH yang melakukan kecurangan dapat segera dilakukan penindakan. Misalnya saja dengan diadakannya peninjauan berkala agar dapat memastikan produk yang didaftarkan dan yang dipasarkan itu tetap dipastikan halal tidaknya. Kemudian BPJPH Kemenak dapat bekerja sama juga dengan lembaga terkait seperti BPOM untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi halal. Apabila ditemukan suatu pelanggaran, maka dapat diproses dengan segera agar konsumen yang dirugikan dapat segera mendapatkan ganti kerugian. Terus rekomendasi yang kedua itu melakukan penyuluhan dan edukasi kepada pelaku usaha tentang penggunaan sertifikasi halal pada sebuah produk agar produk yang telah mendapatkan sertifikasi halal tidak disalahgunakan, serta bagaimana tata cara memperdagangkan produk non-halal agar konsumen mengetahui bahwa produk yang diperdagangkan bukanlah produk halal. Terus yang terakhir, rekomendasi yang ketiga, memastikan transparansi dalam proses verifikasi halal dan memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur terkait produk halal untuk masyarakat. Sebagai konsumen, perlu partisipatif aktif dari masyarakat untuk memberantas pelaku pemalsuan labelisasi halal dengan terus waspada dalam memilih produk berlabel halal, baik itu di produk pangan lokal maupun di produk pangan impor. Sekian presentasi dari kelompok kami dan penjelasan yang dapat kami berikan. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.